jabatan. Sementara mendukung pun akan berisiko terhadap karir jabatan jika pilihan yang didukungnya kalah. Jual beli jabatan di lingkup kerja ASN menempatkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak integritas bukan sebagai dasar penilaian karir jabatan bagi pegawai negeri sipil, sebagaimana amanah peraturan yang ada. Dampaknya adalah pelayanan terhadap masyarakat bukanlah tujuan utama sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pegawai dan Sumpah Jabatan. Banyaknya ASN yang tidak profesional dalam penempatan bidang teknis juga mempengaruhi terciptanya iklim kerja yang non-inovatif dan kurangnya kreativitas dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran OPT. Sebagai seorang ASN yang profesional, berintegritas, bertalenta, efisien, dan efektif, kita harus paham dan menyadari betul kedudukan dan peran kita sebagai roda penggerak kebijakan pemerintahan, di mana kita harus bebas dari segala bentuk politik dan intervensi golongan. Siapapun yang menjadi pimpinan terpilih, kita harus loyal dan tetap dengan sepenuh hati menjalankan pelayanan yang berkualitas, jujur, penuh kesadaran, rasa tanggung jawab, dan menjalankan kebijakan pimpinan dengan penuh pengabdian selama itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan, dimanapun dan apapun posisi jabatan kita sebagai seorang PNS. Kita tidak perlu khawatir soal karir jabatan kita sebagai seorang ASN, sehingga melibatkan kita dalam kontrak politik, apalagi masalah jual beli jabatan, yang pastinya melawan hukum. Karena segala hal telah diatur dalam sistem merit mengenai pengelolaan ASN, baik penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan kepada seorang ASN. Itu tugas yang pertama, Bu. Jadi dilanjutkan ini, Bu. Lanjut, supaya satu kali, jangan baca sepotong-sepotong. Nah. Tugas individu pendalaman materi Whole of Government dalam mendukung visi misi Kabupaten Morowali Utara, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis potensi wilayah melalui pengembangan wisata Teluk Pemori di Kecamatan Petasia, di mana hal ini nantinya akan ikut berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kemudian hari. Karena pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali Utara. Namun tentunya pelaksanaan penyelenggaraan roda pemerintahan melalui Whole of Government untuk mencapai visi tersebut akan banyak tantangan dan hambatan yang muncul seperti yang pertama dari sumber daya manusia. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang potensi wisata sebagai salah satu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi. Kedua, nilai jual dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, pariwisata yang monoton di Kabupaten Morowali Utara menyebabkan pariwisata memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Wisatawan yang datang hanya untuk melakukan trip wisata, setelah itu pulang kembali, menyebabkan ketimpangan pada sisi pertumbuhan ekonomi. Budaya dalam hal ini adalah pola pikir dan pola hidup masyarakat yang beranggapan bahwa pemanfaatan pariwisata belum bisa menjadi usaha yang serius dan hanya sampingan di luar. Lanjutan itu nggak kelihatan bari cuma sepotong itu apa? Masih untuk jual jabatan terusnya mana? Kok nggak kelihatan di itu? Jual jabatan di sebelah tadi ada saya bikin ini. Tidak nampak ini. Oh. Jaringan sepertinya, Bu. Sorry, Bu. Jaringan apa? Pemaparannya yang tidak jalan. Sorry, Bu. Oke, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Ya. Terus hambatan yang ketiga itu adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Masih sangat terbatasnya akses dan fasilitas yang menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Morowali Utara. Menurut saya, langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah daerah Morowali Utara melalui pendekatan WOG adalah yang pertama adalah penguatan koordinasi antar dinas seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas-dinas lain yang terkait agar mengejarkan program pembangunan pariwisata di seluruh objek-objek pariwisata di Kabupaten Morowali Utara. Agar prioritas pariwisata Kabupaten Morowali Utara tidak hanya dalam wisata bahari, namun meliputi semua objek pariwisata baik budaya maupun alam. Sehingga diharapkan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat memenuhi unsur-unsur dalam pengembangan pariwisata, yaitu atraksi, fasilitas, aksesibilitas, pelayanan tambahan. Kedua, pemerintah Kabupaten Morowali Utara secara aktif membangun kerjasama baik dengan kelompok-kelompok bisnis maupun ikatan-ikatan pengusaha Indonesia dalam memberikan pembiayaan, investasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pengusaha kecil di daerah wisata agar mereka dapat memanfaatkan program pengembangan wisata untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan ketiga, pelayanan secara regulatif melalui penegakan hukum dan aturan-aturan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara agar lebih ditingkatkan seperti kontrol dan pengawasan terhadap usaha pariwisata, seperti investasi-investasi ilegal dan akomodasi agar dapat membayar kewajibannya sesuai dengan semestinya melalui sektor pajak. Jika diperlukan, dibentuk lembaga koordinasi khusus atau satuan gugus tugas yang sifatnya tidak permanen untuk mengontrol hal ini. Selanjutnya untuk tugas yang ketiga, materi pendalaman materi pelayanan publik di sektor pendidikan, melihat aksesibilitas mutu pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat adalah yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Peningkatan kualitas pelayanan di dinas pendidikan seperti ditinjau dari segi fisik peralatan administrasi yang perlu dilengkapi sehingga arsip-arsip bisa tertata dengan baik. Fasilitas penunjang seperti komputer juga ditambah sehingga mempercepat pekerjaan kantor tanpa perlu menunggu yang lainnya menyelesaikan pengetikan atau pekerjaan. Dilihat dari segi non-fisik seperti peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pegawai sehingga akan mempercepat proses dengan pihak-pihak sekolah. Memperbaiki sistem pelayanan administrasi pendidikan sehingga pemerintah dapat melaksanakan pendistribusian guru secara merata di sekolah-sekolah yang ada. Kemudian tidak hanya mengutamakan sekolah-sekolah yang dekat kantor dalam penyampaian informasi. Kemudian meningkatkan pengetahuan teknologi secara merata di kalangan pegawai. Terus yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, yaitu pembangunan sekolah-sekolah di daerah tertinggal dan terluar, serta pengoptimalan dan pendistribusian tenaga pengajar yang ada untuk memenuhi program belajar 9 tahun. Yang ketiga itu dari segi pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti akses jalan yang mempermudah akses menuju sekolah, perumahan untuk tenaga pengajar, jaringan telepon internet, dan listrik yang memudahkan proses belajar mengajar perlu juga ditingkatkan. Yang keempat itu adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Seperti contohnya, bisa memberlakukan aturan mewajibkan belajar minimal 9 tahun, bisa ditingkatkan menjadi 12 tahun atau setara tamatan SMA, agar kesempatan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas semakin meningkat, sehingga menghasilkan sebanyak-banyaknya tenaga kerja siap pakai dengan kualifikasi internasional, karena di daerah Morowali Utara terdapat beberapa perusahaan berskala internasional. Juga aturan yang mengikat tenaga pengajar yang ditempatkan di daerah tertinggal untuk lebih diperketat agar tidak mudah meninggalkan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan alasan-alasan tertentu. Kebijakan-kebijakan seperti membangun kerjasama dengan pihak perusahaan yang beroperasi di daerah Morowali Utara untuk
memberikan beasiswa bagi anak daerah juga perlu diadakan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Avandi. Saya kira bagus ini ya. Berarti Anda benar-benar memahami apa yang menjadi kedudukan dan peran Anda sebagai ASN ya, dengan mempelajari well of government, manajemen ASN dan pelayanan publik. Saya berharap bahwa masukan seperti ini, cara berpikir Anda seperti ini yang kritis ini bisa dimasukkan kepada BPKAD untuk diteruskan kepada Bapeda misalnya ya. Jadi ada masukan, mungkin saja ini juga padahal ini prioritas katanya. Karena ini kan prioritas, apakah di tahun ketiga atau tahun kedua saya tidak tahu, tapi karena di Renstra itu ada pada Renstra saudara gitu kan. Jadi kalau ini semua yang Anda minta ini ketika menata bagaimana pariwisata ditingkatkan menjadi objek wisata itu Tomori yang memang menjadi agenda nasional juga, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pariwisata yang lain, objek yang lain gitu ya. Nah ini yang perlu kesepakatan. Kalau itu menjadi juga tren target nasional, provinsi, kabupaten juga seperti apa? Karena provinsi juga memfasilitasi misalnya. Saya lihat ini ada akses ya. Saya setiap ketika bicara pariwisata saya ingat ada perjanjian antara Gubernur Wilayah Sulawesi, perjanjiannya bahwa untuk meningkatkan pariwisata di seluruh Sulawesi, bagaimana supaya Wisman ini bisa dibagi rata gitu. Tapi apa yang harus disiapkan? Misalnya orang yang ke Makassar, bisa enggak dia ke Touna misalnya? Togean, bagaimana akses ke Togean? Bagaimana pendukung-pendukung lainnya ya? Sudah siapkah semua itu? Kemudian kalau dia mau ke Morowali misalnya, Morowali Utara apa yang disiapkan? Makanya juga ini kalau lihat jangkauan mungkin orang lebih dekatnya dari Kendari gitu ya. Tapi kalau di Morot ini kan lebih dekat di di Kolodale ya. Iya ya. Lebih dekat dari Poso. Nah, memang Tomori ini baru ya, dan cantik sekali. Cuma bagaimana saya berapa kali menguji teman-teman di situ yang perhubungan, bagaimana menyiapkan sarana, bagaimana menyiapkan kapal katinting yang layak pakai gitu, supaya memberikan kenyamanan. Sudah semua dibikin semua mereka oleh OPD ini. Cuma bagaimana mengkolaborasikan dan mengagendakan gitu. Mengagendakan supaya orang datang ke situ sudah bagaimana tempat menginapnya, bagaimana informasi tentang kendaraannya, apa yang dipakai, berapa. Tentu leaflet itu sudah lengkap gitu ya. Kalau mau mengembangkan itu. Nah, saya berharap Anda bikin ini seperti yang dibikin oleh Wawan tadi juga bagus, kasih masukan sama pemerintah. Cobalah kamu dari anggota kelompok satu ini menyatukan semua pendapat itu. Saya tidak tahu kalau di kelompok lain bikin itu. Sampaikan kepada pemerintah apa buah pemikiran kamu. Saya yakin, maaf bukan mengucil. Saya yakin teman-teman lain ini yang pengampu juga sama dengan saya. Tidak, saya lihat dari visi misi. Karena saya melihat kalian adalah bagian penyelenggara visi misi itu, tidak bisa. Dan memacu pemikiran kritis saudara untuk bagaimana mengembangkan daerah itu. Siapa yang mau berpikir seperti itu kalau bukan kalian gitu ya. Kalian anak-anak muda yang punya ide-ide brilian yang harus disampaikan, harus tersalurkan. Tapi minimal kalau toh tidak diterima usul saudara, sudah membuktikan bahwa Laskar Angkatan 88, Angkatan 1 itu memberikan sumbangan pemikiran. Mau dipakai atau tidak, Anda bukukan satu, kasih ke BKD, kasih tembusan BP, Bapeda. Kalau siapa yang kenal Bupati, Wakil Bupati, kasih tuh. Kasih tahu, bilang saya minta supaya mungkin saja ini persoalannya ini adalah kesepakatan bersama dulu. Political will
dengan semua OPD itu mau bekerja, kita mau capai apa ini? Target 5 tahunan visi misi bupati bisa dicapai, nggak bisa diukur nggak secara kuantitas gitu. Ini yang menjadi tantangan bagi saudara ketika saudara suka atau tidak suka sudah mengabdi menjadi pegawai negeri sipil, ya itu gitu. Karena saya minta maaf, saya kan sudah pengalaman juga di provinsi ini. Ada kepala dinas yang masa bodoh itu. Nggak punya ide brilian, pokoknya ya apa ini kerja itu datar-datar saja. Karena saya biasakan rapat dengan mereka, ini orang mau membangun daerah atau apa ini? Kadang-kadang kan kelihatan itu. Masa bodoh. Nah, ini harus digerakkan. Juga persoalan manajemen ASN, apakah kalau kalian juga punya kesepakatan yang sama? Mungkin saja supaya bupati dan wakil bupati tidak terpengaruh dengan tim sukses dan segala macam. Bekerja berdasarkan merit system. Kalau tuh orang membuat salah, ya pakai punishment-nya seperti apa. Ya. Saya tahu, pasti ada kamu dengar di kabupaten lain juga, kalau jabatan itu main bayar, bisa tidak perlu kasih tahu di mana, tapi Anda itu bukan rahasia sampai di koran. Tapi masa bodoh sebelah, gimana ya? Nah, oleh karena itu juga dalam hal manajemen ASN, silakan Anda memberikan saran seperti itu. Jadi supaya juga Pak Bupati dan Pak Basekda macam ini adik-adik yang dari Laskar ini betul-betul kritis ya. Dan memang kenyataannya seperti itu di situ gitu. Tahu enggak, Anda sengaja saya pancing Anda setiap angkatan ketika saya memberikan materi ini, saya kasih berpikir seperti itu karena saya mau mereka ada kreatif ya. Ada teman-teman ini ada berpikir kreatif, ada sesuatu yang dia pahami betul visi misi. Jangan kamu membuat isu mau perbaikan ini tidak tahu apa visi misi pemerintah daerah. Matching tidak dengan visi misi pemerintah daerah. Padahal ini kita ada landasan, ada visi misi pemerintah, visi misi bupati. Kemudian breakdown ke strategi OPD. Berdasarkan IKU, indikator kerja utama. Kamu adalah bagian pelaksana IKU. Kamu adalah bagian dari pelaksana Renstra OPD. Dan OPD bagian dari pelaksana visi. Jadi wajar kalau saya sering kamu berpikir seperti itu supaya tidak bias ya. Anda ikut Laskar, ya ada manfaatnya, Anda paham. Karena juga ketika menduduki jabatan juga sama, hampir sama itu. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja di bidang di seksi dia misalnya. Ini Anda bagaimana meningkatkan kinerja sesuai tusimu, sama. Jadi tidak jauh berbeda. Makanya saya berpikir mungkin hanya saya saja yang menyampaikan kamu masukan itu. Kamu punya pendapat bagaimana mau menciptakan pariwisata yang baik, mau membumingkan itu Tomori, orang dengar, tapi kamu sudah siap nggak itu? Nah kalau sudah siap, belum siap apa yang harus dipersiapkan? Kan dipilah-pilah, di mapping, ini sudah. Mana OPD yang lain? Ayo, silakan. Kapan waktunya? Anggaran harus siap juga. Bapeda juga ya, iya memang itu visi misi bupati. Pertanyaannya sekarang, kalau bilang bukan skala prioritas, itu skala prioritas karena visi misi bagian dari skala prioritas rencana kerja pemerintah gitu ya. Makanya saya berharap kalian semua yang menjadi di kelompok satu ini ya harus berpikir kritis seperti itu. Dalam melaksanakan tugas betul-betul menghayati betul. Saya baru 2 saya sudah bisa melihat bahwa memang ada dan mudah-mudahan bisa Anda masukkan. Saya menyarankan seperti itu. Nanti kasih tahu Pak Asri ya, bilang saya suruh bilang. Supaya adalah hasilnya,
Ada kontribusinya kalian kepada Pemda. Bukan cuma kasih habis uangnya Pemda. Sudah dikasih TPP, tidak ada pemikiran. Ya, kasih dong gitu loh. Ya. Ya, iya. Jadi kalau ditanya, apa kamu dikasih TPP ini loh, kita bikin gagasan pemikiran di dalam rangka peningkatan pariwisata, dalam rangka peningkatan pelayanan di sektor pendidikan. Dalam rangka bagaimana manajemen ASN di Kabupaten Morowali Utara ini saya berikan gagah betul. Jadi tidak percuma Anda menulis, tidak percuma Anda saya kasih soal, kasih kasus supaya berpikir. Kalau tidak cuma mau identifikasi, banyak juga identifikasi itu. Saya minta maaf, saya orangnya lebih aplikatif. Karena dan semua kembali kepada saudara. Kita memberikan pembelajaran pada Anda mulai agenda 1, agenda 2. Sekarang habituasi. Apa bisa dilaksanakan? Terserah pada Anda. Oke. Ya, terima kasih Pak Afandi ya. Nanti tolong kalian berdua juga. Nanti saya belum Pak Wawan disatukan. Siapa ketua kelompoknya ini? Siap Pak Stefanus Rambal. Pak Stefanus dikumpul. Saya, Bu. Jadikan satu bundel. Siap. Serahkan. Yang ini masukan kita di dalam rangka. Ini hasil kita mempelajari kedudukan dan peran kita sebagai ASN yang 3 mata pelajaran. Silakan. Ini kan masukan. Kamu kasih pengantar lah. Ini masukan kepada pemerintah daerah berdasarkan visi misi. Oh, susah. Bagus itu. Ya. Jadi ada nilai tambah semua itu anak-anak. Nah, kalau Anda punya paparan bagus, saya sudah bilang, nah ini bagus ini ke depan mereka ini jadi calon-calon pemimpin. Ya kan? Saya ingin sampaikan begitu. Bagaimana kalau tidak bukan itu penilaiannya? Dia lihat, oh iya ini dia waktu prajabatan bagus, apalagi 10 yang terbaik. Ini jadi penilaian. Kalau memang betul-betul sistem manajemen rekrutmen, mutasi, promosi itu menggunakan merit system, Anda tidak usah takut bilang saya bukan orangnya ini, tapi bertumpu pada kemampuan sendiri. Kelihatan kan, dan menilai Anda bukan orang lain kok, bukan Anda sendiri, tapi orang lain, orang sekitar Anda. Sehingga kata bahasa wajar itu yang perlu Anda pegang. Oh, wajar dia dapat. Kan enak kita mendengar oh wajar dia memang dia pintar, dia pandai bergaul, pandai menyesuaikan dengan kondisi. Dengan orang psikologinya tinggal, etika dan attitude-nya bagus. Jadi kan enak jadi pemimpin begitu. Tapi kalau sudah dari awal, makanya saya bilang sekali lagi saya berharap tidak berorientasi pada uang. Bekerjalah secara profesional. Uang itu akan datang. Rezeki masing-masing ada. Tuhan sudah kasih kau biar rezeki sini. Kalau dia belum kasih biar kau tunggu balik. Kalau Allah bilang belum, Tuhan bilang bukan apa rezeki situ. Tidak dapat. Orang karena memang sudah diarahkan ada saja. Oke, saya lanjut ke Pak Stefanus, ketua kelompok belum ke tadi. Silakan. Siap, Bu. Izin share screen. Ya. Tugas manajemen ASN. Jual beli jabatan merupakan hal yang sering terjadi di tubuh birokrasi negara kita. Beberapa orang yang gila jabatan berusaha keras untuk menduduki jabatan tertentu dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan sejumlah uang kepada pemangku kepentingan agar dapat diberikan jabatan sesuai dengan keinginannya. Hal inilah yang memicu terjadinya korupsi di tubuh pemerintahan. Oknum pejabat yang melakukan jual beli jabatan pastinya mengeluarkan modal, dan untuk mengembalikan modal tersebut pastinya digunakan cara-cara yang salah atau tidak halal. Untuk menghadapi hal tersebut,
ada baiknya perlu ditegakkan lagi Undang-Undang ASN yang memuat kode etik ASN dan kode perilaku ASN. Jika hal tersebut bisa ditegakkan, maka akan tercipta iklim birokrasi yang sehat dan menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, penerapan sistem merit bisa menjadi cara meminimalisir masalah jual beli jabatan. Dengan sistem merit pengelolaan manajemen ASN yang dinilai berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Dengan begitu, jual beli jabatan bisa diminimalisir dan semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dan berkarya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Menjadi ASN yang profesional, mempunyai integritas dan bertalenta, efisien dan efektif, menurut saya harus selalu terpatri dalam diri sebagai fondasi menjadi pelayan publik ke depannya. Latsar adalah tempat belajar, dan ketika kembali berdinas, nilai-nilai tersebut seharusnya dibawa dan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Jika dilaksanakan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Hasil yang baik tersebut dapat menunjang terlaksananya visi dan misi pemerintah. Tugas pelayanan publik, apa saja yang dipersiapkan dalam peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah? Yang pertama menurut saya itu sarana dan prasarana. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara bisa terlebih dahulu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sangat penting karena menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan menjamin Nggak kelihatan deh, di seskrimnya nggak ada Pak Septanus. Oh, siap, Bu. Kau baca di situ tidak ada di layar. Siap. Oke, Bu. Apa saja yang dipersiapkan dalam peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah? Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara bisa terlebih dahulu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sangat penting karena menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Yang kedua, anggaran. Sebuah layanan akan berjalan dengan baik jika didukung penyediaan anggaran. Anggaran tersebut menjadi modal dalam membuat sebuah pelayanan publik yang baik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pastinya sedang menyiapkan anggaran terus untuk menunjang pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, perikanan, dan beberapa bidang lainnya yang menjadi fokus dalam mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Pelayanan publik tidak terlepas dari sumber daya manusia yang akan menjadi pelayan bagi masyarakat. Penyiapan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melakukan penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, memberikan peluang bagi ASN untuk mengembangkan kompetensi, baik itu lewat program pelatihan, magang, studi banding, atau memberikan kesempatan untuk menambah ilmu dengan memberikan beasiswa atau izin belajar. Kegiatan tersebut dapat menunjang lahirnya pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang terakhir, tugas WOG. Dalam rangka pengembangan pariwisata di Morowali Utara, terutama di kawasan wisata laut Teluk Tomori, perlu dilakukan kerjasama antar organisasi perangkat daerah maupun stakeholder lainnya. Pemerintah daerah dapat melakukan penguatan koordinasi antar lembaga dengan terlebih dahulu mengumpulkan lembaga terkait pengembangan pariwisata untuk memudahkan koordinasi.
Setelah itu, pemerintah daerah juga bisa membuat lembaga koordinasi yang terpisah dari lembaga yang dibentuk sebelumnya dengan tujuan mengumpulkan lembaga yang memiliki peran penting. Dalam pengembangan tersebut, diperlukan gugus tugas yang bisa mengakomodir beberapa orang atau lembaga yang kompeten untuk berpartisipasi, meskipun statusnya hanya sementara saja. Contoh penerapannya yaitu Dinas Pariwisata dibantu Dinas Pekerjaan Umum dalam hal penataan ruang daerah dan penyediaan sarana dan prasarana di lokasi wisata. Kemudian, Sekretariat Daerah dalam hal ini bagian hukum membuat peraturan daerah atau peraturan bupati mengenai wisata ini. Satuan Polisi Pamung Praja dalam hal penegakan peraturan daerah dan pengamanan objek vital daerah dibantu pihak TNI dan kepolisian. Dinas Perhubungan mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas penyeberangan menuju lokasi wisata. Dinas Perikanan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk menciptakan produk-produk yang memiliki nilai jual dan bisa menjadi oleh-oleh khas ketika berkunjung ke tempat wisata tersebut. Badan Pendapatan Daerah memiliki andil dalam pengelolaan pendapatan daerah lewat retribusi yang dipungut dari wisatawan yang datang. Tantangan yang akan ditemukan dalam pelaksanaan WOG ini yaitu adanya kecenderungan beberapa pihak yang seakan lepas tangan dengan pekerjaan ini, karena menurut mereka harusnya hanya Dinas Pariwisata saja yang bekerja, karena hanya mereka yang akan menikmati hasilnya. Padahal semua bekerja demi kemajuan daerah. Lewat wisata ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah yang baru dan tentunya sangat menjanjikan ke depannya. Sehingga Morowali Utara tidak hanya bergantung pada hasil tambang sebagai sumber PAD, tapi juga memanfaatkan bidang lain seperti pariwisata sebagai sumber PAD yang nantinya menunjang pembangunan di daerah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Jadi benar ya apa yang saya stop screen. Jadi apa yang saya bilang bahwa Anda memahami betul apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang positif ketika Anda mempelajari 3 mata pelatihan tadi. Dan saya persilakan ya, karena saya berharap ini bisa semua memaparkan ini, karena kita pertemuan terakhir. Saya juga kasih angka kamu. Harusnya ini kan masuk di Kolobjar, tapi Kolobjar sampai sekarang belum ada, nantilah ada mungkin. Saya minta Pak Ibu Marhana, ya. Share screen, Bu. Ya. Kelihatan, Bu? Belum ada. Ya. Manajemen ASN, masalah jual beli jabatan. Untuk menghadapi dan meminimalisir praktik jual beli jabatan adalah diimplementasikannya manajemen ASN berbasis sistem merit, sehingga dapat mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengisian jabatan. Manajemen yang baik bisa menghalau kepala daerah dari godaan uang haram. Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan. Sebagai seorang ASN seharusnya mengetahui apa kedudukan, peran, tugas, dan fungsinya serta menjaga martabat dan kehormatan ASN sehingga menjadi ASN yang profesional, berintegritas, bertalenta, efisien, dan efektif. Tidak hanya berlaku dalam pendidikan dasar ini, tetapi tetap berkomitmen untuk
selalu memegang teguh nilai-nilai dasar ASN sehingga bisa menjadi ASN yang beraneka. Tugas WOG, objek wisata laut Teluk Tomori yang terletak di wilayah Kabupaten Maluku Utara merupakan salah satu unggulan di daerah karena pesona wisata bibir pantai dan panorama lautan yang biru sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk datang berwisata. Untuk mendukung hal tersebut perlu diperhatikan dalam hal pengembangannya sehingga dukungan dari berbagai pihak dalam memberikan layanan wisata sangat diperlukan. Pengembangan bisa dilakukan dengan memberikan layanan yang memuaskan kepada wisatawan, adanya akses yang mudah, objek atau atraksi wisata yang dapat dinikmati, serta tempat-tempat akomodasi yang sesuai dengan keinginan para wisatawan. Oleh karenanya, pariwisata dapat menciptakan mata rantai industri di berbagai sektor, baik barang maupun jasa, seperti industri perhotelan dan losmen, souvenir yang dikembangkan melalui industri kreatif kecil dan menengah, industri biro perjalanan, tour and travel agency, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya membentuk peraturan yang khusus mengatur objek wisata ini, sehingga dalam pelaksanaannya lebih terarah dan mempunyai landasan hukum, mengingat betapa strategisnya sektor pariwisata ini. Pemanfaatan sektor pariwisata dapat menjadi model dan strategi baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Nilai dan budaya organisasi, seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah. Sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi, maka hampir dipastikan semua sektor akan terkena dampaknya. Oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu peningkatan pelayanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan salah satu misi dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Utara, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan misi pemerintah daerah tersebut, hal-hal yang perlu disiapkan dalam peningkatan pelayanan guna menciptakan kinerja pelayanan publik. Untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah yang pertama itu meningkatkan pemerataan dan perluasan pendidikan yang berkeadilan dan merata. Yang kedua, menyiapkan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Yang ketiga, memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu dan yang berprestasi. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik melakukan peningkatan dalam pendidikan. Penegakan supremasi hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Martana. Jadi memang masing-masing kalian ini ada punya strategi tertentu ya, strategi tertentu yang menurut cara pandang Anda dan pemikiran Anda bahwa ini misalnya dengan peningkatan pelayanan banyak yang Anda seperti Bu Martina sampaikan tadi, bagaimana berkolaborasi. Ya. Lalu Pak Wawan juga bagaimana dia bilang, Pak Stefano juga bagaimana. Tapi masing-masing cara pandang yang berbeda yang tujuannya hampir sama ya, sama semua. Ya, saya menganggap bahwa saudara bisa mengimplementasikan itu. Dan sekali lagi saya minta disampaikan ya, diberikan. Mungkin saja ada kacamata.
BKD, kacamata Bapeda. Oh, ini bagus program yang pakai. Oke, saya persilakan Pak Rahman. Pak Rahman lagi. Kasih ya Pak Ibu Marta. Ya Bu, baik. Mohon izin share screen. Kelihatan Bu? Baru. Sudah kelihatan? Sudah. Silakan. Terima kasih. Cepat sedikit ya. Ya. Karena masih ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen ASN, masalah jual beli jabatan. Praktik jual beli jabatan niscaya akan mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan. Secara lebih rinci, penyebab utama terjadinya jual beli jabatan dalam tubuh birokrasi adalah rendahnya profesionalisme aparat. Aparat birokrasi yang semestinya bertugas melayani kepentingan masyarakat, seringkali mereka terjebak pada kebutuhan pribadinya untuk meniti karir melalui jalan pintas. Menurut saya, tindakan kita sebagai ASN dalam menghadapi masalah jual beli jabatan hendaknya kita bersifat profesional dan berintegritas pada peran kita sebagai ASN, yaitu menjadi pelayan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga ASN bekerja harus memahami kode etik ASN yang salah tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Ada beberapa hal yang menurut saya dapat meminimalisir terjadinya praktik jual beli jabatan, yaitu yang pertama, pemerintah daerah harus bisa menerapkan lelang jabatan seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya praktik jual beli jabatan dengan melakukan seleksi yang transparan dan sesuai prosedur yang ada. Yang kedua, membentuk panitia pengawas untuk melakukan pengawasan selama proses lelang jabatan sampai dengan selesai. Yang ketiga, menerapkan merit system secara profesional di Kabupaten Morowali Utara. Dengan begitu akan menjadi pertimbangan bagi ASN untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli jabatan. Karena dengan merit system, jenjang karir jabatan akan jelas sesuai kompetensi yang dimiliki. Yang keempat, menanamkan jiwa profesionalisme dan integritas serta memberikan pemahaman tentang peran dan kedudukan ASN dalam menjalankan tugasnya dengan berlandaskan kode etik pada setiap ASN agar terhindar dari praktik jual beli jabatan. Pelatihan dasar CPNS adalah merupakan proses pembentukan nilai-nilai dasar dan karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan bertalenta. Setelah mempelajari manajemen ASN, menurut saya menjadi ASN yang profesional, mempunyai integritas dan bertalenta, efisien dan efektif, tidak hanya berlaku dalam pelatihan dasar. Nilai-nilai ini harus diterapkan ASN dalam kehidupan berorganisasi, dalam hal ini penerapan dalam dunia kerja pemerintahan. Karena menjalankan kewajiban kita sebagai ASN, kita harus menerapkan nilai-nilai profesionalitas dan harus memiliki integritas dan bertalenta, efisien, dan efektif sebagai bentuk tanggung jawab kita pada kedudukan dan peran kita sebagai ASN, yaitu dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Tadi baru jual beli jabatan ya Pak Rahman? Iya, jual beli jabatan. Ya, terus Ini yang duanya mana? Ini saya share screen lagi yang Bu. Karena terpisah dia tadi saya buat tugas. Ya, yang berikutnya penerapan WOG pada pengembangan wisata Teluk Tomori dengan konsep WOG. Pengembangan kepariwisataan dapat dilihat dari sisi ekonomi yang antara lain dilakukan dengan mencermati bagaimana sumbangan sektor pariwisata dalam
bentuk jumlah angka kunjungan, pendapatan retribusi tenaga kerja, serta investasi dan pendapatan daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Hal lain yang juga dapat dipandang sebagai kinerja pariwisata tersebut adalah bagaimana manfaat adanya pariwisata, serta bagaimana peran pariwisata terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perkembangan pariwisata juga membawa pengaruh pada kondisi penghasilan masyarakat di sekitar, karena adanya permintaan terhadap produk barang dan jasa dalam kegiatan pariwisata. Wisata Teluk Tomori merupakan bagian dari rencana untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara terpilih pada tahun 2021. Dalam rencana pengembangan wisata Teluk Tomori, ada beberapa titik destinasi wisata yang akan ditata, yaitu Pulau Teletabis, Pulau Tokonanaka, Batu Payung, air terjun Matarutung, wisata Puncak Harmoni, dan wisata mangrove Batu Koya. Selain itu juga akan menyediakan kapal pinsi untuk paket meeting karena Teluk Tomori tidak berombak. Penerapan teori WOG dalam pengembangan wisata Teluk Tomori. Sesuai dengan makna dari WOG, yaitu upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari seluruh sektor yang ada dengan tujuan untuk mencapai pembangunan bersama dan terintegrasi. Dalam proses pengembangan wisata Teluk Tomori, pemerintah daerah perlu mengkolaborasikan antara dinas pariwisata dengan beberapa instansi terkait, yaitu dengan menjalin hubungan koordinasi untuk mencapai keberhasilan pengembangan wisata Teluk Tomori. Selain dinas pariwisata selaku penanggung jawab kegiatan, ada beberapa instansi terkait yang melekat erat dengan suksesnya rencana pengembangan wisata Teluk Tomori, yaitu yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengembangan wisata Teluk Tomori sangatlah penting. Seperti yang kita lihat fenomena sekarang yang terjadi di Teluk Tomori, yaitu masalah sampah di laut. Dalam hal ini, DLH berperan menjalankan tugasnya untuk mengatasi permasalahan sampah dan memberikan solusi kepada masyarakat agar Teluk Tomori bebas dari sampah. DLH juga diharapkan dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar Teluk Tomori. Yang kedua, Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum bersama dengan Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah dalam hal desain rencana pembangunan sarana utama destinasi wisata Teluk Tomori terkait dengan penataan ruang dan fasilitas-fasilitas umum destinasi wisata Teluk Tomori. Yang ketiga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. DPMD diharapkan agar dapat membina desa yang destinasi wisata Teluk Tomori agar tertata dengan baik. Desa tersebut diharapkan dapat menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan baik dari segi kebersihan lingkungan dan pembangunan desa maupun dari segi keramahan masyarakat desanya. Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Bentuk dukungan dari DPM PTSP yaitu berupa upaya untuk selalu mempercepat terkait investasi di sektor pariwisata dengan meminimalisir permasalahan terkait perizinan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah izin usaha sarana pendukung di sekitar wisata Teluk Tomori seperti perhotelan, penginapan, cottage, rumah makan, jasa angkutan laut, dan lain-lain. Dinas Kelautan dan Perikanan. Peran penting Dinas Kelautan adalah bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian laut dan biota laut di sekitar wisata Teluk Tomori agar menjadi daya tarik wisatawan yang akan berkunjung. Yang berikutnya adalah Dinas Kumperindak. Melalui Dinas Kumperindak, pemerintah berharap agar masyarakat di sekitar lokasi wisata dapat diberdayakan melalui UMKM yang menjadi sarana pendukung. Selain membantu suksesnya pengembangan wisata Teluk Tomori, diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang berikutnya Badan Pendapatan Daerah. Dalam pengolahan retribusi dan pajak, Badan Pendapatan Daerah diharapkan memudahkan dalam hal pelayanan retribusi dan pajak daerah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor dalam mempermudah investasi sarana pendukung. Yang berikutnya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam hal ini memberikan informasi mengenai sejarah dan budaya yang ada di sekitar wisata Teluk Tomori. Yang berikutnya Dinas Komunikasi dan Informasi. Diskominfo dalam hal ini berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata
mengenai bagaimana mempromosikan destinasi wisata Teluk Tomori tersebut. Adapun tantangan dari praktek WUG dalam pengembangan wisata Teluk Tomori ini, yang pertama adalah kapasitas SDM. Kapasitas SDM yang pada instansi yang terlibat dalam pengembangan wisata Teluk Tomori di atas tidaklah sama. Oleh karena itu, dalam koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing instansi terkait melakukan kegiatan sesuai tugasnya yang sejalan dengan tujuan dalam hal pengembangan wisata Teluk Tomori. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti kapasitas SDM, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala dalam upaya kolaborasi. Maka kegiatan pengembangan wisata Teluk Tomori dilakukan melalui penyatuan kelembagaan dengan pola penguatan koordinasi yang sesuai tugas masing-masing instansi terkait dalam pengembangan wisata Teluk Tomori. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci WUG dalam pengembangan wisata Teluk Tomori. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi pengembangan wisata Teluk Tomori. Tugas yang ketiga adalah pelayanan publik. Untuk mewujudkan misi Kabupaten Morowali Utara dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, menurut saya yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik secara merata, termasuk di pelosok daerah terpencil. Di daerah pelosok dan terpencil seperti di daerah pedalaman, kualitas tenaga didik masih sangat rendah dan rata-rata memiliki kualifikasi pendidikan masih standar. Kebanyakan dari mereka belum memiliki profesionalisme untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Walaupun guru dan pengajar bukan faktor satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi sebagai cermin kualitas. Tenaga pengajar memiliki tanggung jawab dan andil yang sangat besar pada kualitas pendidikan. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Oleh karena itu, dalam mewujudkan misi Kabupaten Morowali Utara dalam meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya juga dengan memperhatikan kesejahteraan guru, terutama di pelosok dan pedalaman, yaitu guru yang masih berstatus tenaga kontrak. Selain kualitas tenaga pendidik, di daerah pelosok dan pedalaman masih terdapat beberapa sarana pendidikan yang belum memenuhi standar kualitas sarana fisik belajar. Sarana fisik belajar yang memadai akan menciptakan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus memperhatikan hal ini, karena ini juga menjadi salah satu wujud pelayanan publik yang prima. Program pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan misi Kabupaten Morowali Utara dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang sedang berjalan prosesnya saat ini, yaitu pemberian beasiswa bagi anak daerah yang sedang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Program ini diharapkan berjalan dengan baik agar dapat melahirkan generasi yang dapat berdaya saing dan berkontribusi dalam membangun Morowali Utara ini. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya. Kira apa gagasan pemikiran Anda di sektor pendidikan, cuma rata-rata teman-teman ini mengatakan bahwa supaya ketika penentuan pelaksanaan ketahuan daerah mana apa daerah sekitarmu itu. Kebetulan saya kemarin, Bu, sebelum saya lulus CPNS, saya di paling ujung, kecamatan paling ujung, saya bawa honor di kantor camat Momosalatu, Bu. Di situ ada
Ada 6 desa di Ya, pedalaman maksudnya itu. saya Masih. kalau mau memberikan saran sama bos, ya kasih datanya di mana. Iya. Harus jelas data itu. Makanya juga yang lain kalau mau berikan saran, misalnya ininya kurang nih, di mana Anda tulis itu. Jadi supaya ketika juga Bapeda mau memecahkan masalah, oh iya ternyata di sini masih kurang di sektor pendidikan untuk pelayanan publik, untuk apa peningkatan sarananya di sini masih kurang karena memang pelayanan dasar pendidikan itu adalah urusan wajib ya. 20% itu APBD itu harus untuk pendidikan. Nah, itu termasuk dalam peningkatan pelayanan tadi, sarana. Tingkat provinsi juga begitu. Oke, sekarang saya persiapkan. Terima kasih Pak Rahman. Silakan Ibu Sri Mas Nawati. Ya, terima kasih. Baik Ibu, izin share screen. Ya. Ya, pertama, penerapan teori whole of government. Bagaimana, sudah kelihatan? Sudah. Oh ya, baik. Penerapan teori whole of government guna menunjang salah satu agenda dari misi ketiga Kabupaten Morowali Utara, yaitu pengembangan wisata laut Teluk Tomori di Kecamatan Petasia. Berkaitan dengan penerapan teori whole of government ini, diketahui bahwa teori WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Salah satu agenda dari misi Kabupaten Morowali Utara adalah pengembangan wisata laut Teluk Tomori di Kecamatan Petasia. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait. Adapun penerapan WOG dalam pelayanan publik terkait pengembangan wisata laut Teluk Tomori adalah sebagai berikut. Pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan, seperti status usaha, SIUP, izin usaha, akta, dan lain-lain. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu, seperti PTSP. Lalu pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat di wilayah laut Teluk Tomori, seperti kesehatan, perhubungan, dan lain sebagainya. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan masyarakat di wilayah Teluk Tomori seperti jalan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Dan pelayanan regulatif yaitu melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan. Adapun tantangan dalam menerapkan teori WOG dalam kegiatan ini diantaranya yaitu kapasitas SDM dan institusi yang terlibat tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG dilaksanakan. Nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan kepemimpinan yang menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Yang kedua yaitu meminimalisir masalah jual beli jabatan melalui manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai etika bebas, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkaitan dengan masalah jual beli jabatan, manajemen ASN berbasis sistem merit merupakan salah satu penguatan tata kelola pemerintahan dengan daerah yang baik. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten.
Sistem merit adalah kebijakan dari manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika organisasi mengetahui apa tujuan keberadaannya, organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk mempertanggungjawabkan keberadaannya. Dengan kata lain, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan. Selanjutnya menurut saya, menjadi ASN yang profesional, mempunyai integritas dan bertalenta, efisien dan efektif bukan hanya dapat diterapkan selama menjadi peserta Latsar CPNS, melainkan nilai-nilai ini harus terus dikembangkan dalam diri ASN untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani profesinya sebagai seorang aparatur sipil negara, sehingga terciptanya ASN yang memiliki sikap dan moral yang baik demi kemajuan bangsa dan negara. Lanjut, hal-hal yang dipersiapkan dalam peningkatan pelayanan publik guna mewujudkan misi kedua Kabupaten Morowali Utara, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing. Pelayanan publik dalam perkembangannya mengalami sebuah kajian yang sangat komprehensif. Kebutuhan penyediaan layanan dan juga semakin berkembang sehingga memerlukan telaah secara seksama dan berkesinambungan agar mudah dicapai apa yang kita sebut dengan pemenuhan kebutuhan akan sebuah layanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya public good atau public regulator. Salah satu misi Kabupaten Morowali Utara yaitu meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan sebagai pemegang peranan penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan proses pembangunan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses belajar agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal pelayanan publik, guna meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan diantaranya dari segi anggaran pendidikan, tenaga pengajar, fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan beasiswa bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, diharapkan pelayanan pendidikan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, melalui pelayanan pendidikan juga akan mempercepat pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Ya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke. Sudah selesai? Iya. Ya. Saya lihat rata-rata kalian ini ada beberapa orang hampir sama ya. Apa ini kalian kerja sendiri atau kerja berkelompok? Ngerti saya. Yang 5 lagi hampir sama isinya. Coba Pak Ibu Rista, seperti apa anunya? Coba kalau hampir sama saya lihat tantangan, masalah pendidikan, masalah OG itu masalah sumber daya apa hampir sama dengan yang itu ya. Coba lihat Ibu Rista. Saya minta begini, WOG-nya apanya yang kamu mau perbaiki dengan visi misi? Tidak usah semua dibaca karena hampir sama saya lihat ini. Yang 3 terakhir ini
bersama ya. Rahman, Marhana, hampir sama isinya. Coba Ibu Rista, coba saya lihat. Ya, izin share screen Ibu. Tugas yang pertama itu WOG atau Wall of Government. Guna menunjang visi dan misi Kabupaten Morowali Utara. Ya, terus lanjut. Jadi apa yang apanya yang Yaitu meningkatkan kesejahteraan berbasis potensi wilayah. Adapun dalam pelaksanaan perencanaan di atas, pastinya masih akan menemukan kendala atau tantangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus sigap dan tanggap dalam